dengan nilai 100. Wow, luar biasa. Selama ini saya tidak pernah menemukan mahasiswa yang pada kemampuan kerjasama itu nilai 100. Saya baru menemukan. Luar biasa, Masya Allah. Hebat. Itu artinya apakah menurut pendapat teman saya itu nilai 100 itu sesuai atau bagaimana? Sebenarnya kemarin itu ketika sudah penyerahan kita kan ada juga evaluasi. Jadi diserahkan itu kan saya juga orang di sana bersama teman-teman dari sini juga. Saya bertanya, Mbak, apakah saya pantas kok dapat nilai segini? Jadi supervisor saya menjelaskan, saya itu mesum. Jadi tidak masuk di satu divisi saja, saya masuknya di 2 divisi, yaitu tim operasional dan tim produksi. Untuk bahasa kasarnya tim produksi ini gampang bilangnya tukang, begitu, tukang. Dan di operasional saya juga membantu di sana ketika pelaksanaan event saya masuk tim show management. Nah, karena waktu saya itu sangat fleksibel, jadi ketika pre-event saya ikut juga, saya ikut pelaksanaan, saya ikut checklist dan kawan-kawan, ikut meeting juga. Saya juga ikut ke setup lapangan. Saya ketika setup lapangan itu jadi undernya for director. Jadi saya bertanggung jawab untuk memantau nih apakah sudah sesuai dengan gambar kerja. Nah, si supervisor dari tim produksi ini memberikan nilai lewat supervisor tim operasional dan nilai saya muncul lewat supervisor tim operasional. Akhirnya saya tanyakan, Mbak, ini kok 100 gimana gitu. Lalu beliau menjawab, enggak apa-apa, kamu soalnya emang kerjanya itu on time terus, nggak pernah telat. Lalu jam kerjamu itu sangat-sangat fleksibel, ketika event kamu jarang istirahat. Kayak saya kasih contoh, ketika setup itu kita bisa selesai itu di jam 4 pagi atau bahkan 5 pagi gitu. Nah, itu mungkin waktu istirahat saya kan cuma ada 2 jam atau 3 jam gitu. Dan saya sering tidur di venue karena takut nggak bangun takutnya gitu. Jadi saya tidur di venue, saya bawa kebutuhan gitu. Nah, di situ makanya saya berikan nilai tersebut. Saya juga ragu apakah saya pantas gitu, tapi saya diyakinin sama supervisor tim operasional. Kalau kamu ditanyakan sama dosen, jawab aja itu. Gitu. Jadi saya menjawab sesuai dengan saran beliau. Sudah mengira-ngira. Iya. Saya sudah mengira soalnya kalau boleh pasti jadi sebuah pertanyaan. Iya, luar biasa. Kemudian itu tadi dari hampir setiap job itu ini ya diikuti sepertinya ya. Kalau saya melihat dari ini kegiatan mingguan praktek kerja nyata itu full dari mulai minggu pertama itu sudah gaspol sepertinya ya, sudah banyak yang dikerjakan. Nah, dari setiap pengerjaan itu berarti kan bisa mengira-ngira berapa waktu yang dibutuhkan, berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk loading ini itu tadi. Nah, kalau untuk loading sendiri kita biasanya patokannya di checklist, di kapasitas. Jadi ketika event semakin banyak kebutuhannya, maka budgeting akan semakin lebar. Jika budgeting lebar, itu waktu maka akan semakin lama. Kita itu di GM Production ada 3 kategori event, antara event kecil, sedang, dan besar. Biasanya kalau kecil itu kita butuh waktu sekitar 4 jam 5 jam. Karena ada beberapa divisi itu yang harus tunggu dulu. Jadi kita setup yang pertama itu ketika venue kosong nih. Venue kosong, hal pertama adalah kita mengukur center. Jadi kita pilih dulu titik tengah untuk membuat stage. Setelah stage setup, baru kita bisa untuk setup yang lain. Harus bergantian, satu demi satu. Kemungkinan sekitar 4 sampai 5 jam. Karena untuk stage sendiri, kalau dengan ukuran 13 kali 15 atau 10 kali 12 itu, kita butuh waktu sekitar 1 jam untuk setnya. Ketika kita nunggu modul, kita pasang multiplexnya. Karena multiplexnya berbeda, tebalnya mungkin ada sekitar 4 cm dan ukurannya 122 kali 24. Kalau untuk yang menengah kita bisa sampai 6 sampai 8. Dan yang besar itu 6 sampai 8 juga. Karena biasanya yang event skala besar itu kebutuhannya lebih banyak di kerjasama dengan vendor sih. Kayak pembuatan centerpiece gitu-gitu. Seperti itu sih. Ya, tadi menyinggung tentang budgeting. Ya. Nah, bagaimana jika ternyata biaya lebih dari budgeting yang lain? Pernah mengalami seperti itu? Pernah, Bu. Bagaimana solusinya? Ektos, Bu, maksudnya, Bu. Oh gitu. Jadi kalau untuk urusan budgeting biasanya
yang mengatur itu marketing Bu. Jadi semua kan ada nilai, dan ketika ada total nilai sudah ditandatangani, berarti kita mengerjakan sesuai hal yang sudah tertulis, dan itu pun desain di grup para supervisor yang memegang hanya para supervisor. Lalu ketika pelaksanaan event kok ada satu masalah seperti kebutuhan tambahan seperti itu, maka pihak marketing dan finance akan membuatkan sebuah form dan diajukan ke klien, dan masuknya itu ke Teknos. Terkadang Bu ada beberapa masalah juga, Teknos tersebut tidak di approve dengan klien dengan catatan, loh ini kok ada sebuah etos ini, saya kok nggak tahu. Nah makanya dibutuhkan dokumentasi Bu. Ketika ada pelaksanaan event, semua hal kecil Bu kita dokumentasikan, dan dokumentasi tersebut akan kita buatkan sebuah buku pelaporan event. Jadi ini barang-barang ini kan kita cetak, dan kan semua ada nominalnya Bu, biar ada bukti seperti itu. Kemudian apakah pernah mengalami klien cancel padahal sudah pada tahap budgeting? Untuk seperti itu saya belum pernah menemukan masalah itu ya. Cuma kalau masalah dengan budgeting, saya pernah menemukan waktu di Bandung itu mereka menyewa LED screen dengan ukuran 4 kali 6 karena modul kita 2 kali 1. Nah, udah masuk ke form budgeting, udah ditandatangani juga, dan ternyata di sana tidak jadi dipakai. Akhirnya kalian komplain, Mas, saya minta kembalian lah istilahnya Bu, karena ini LED nggak jadi kepakai. Karena kita ada bukti sebuah foto, kita bisa istilahnya ngeyel Bu, bilang kalau bahwa kan sudah terset up dan di budgeting sudah masuk dan sudah ditandatangani, akhirnya dibayar. Penyampaiannya ya harusnya Iya. tepat supaya tidak terjadi misunderstanding gitu ya. Iya Bu. Ya, pada saat saya membaca ini laporan tugas akhir Mas Saiful, ini berasa membaca proposal promosi GM Production karena ini lengkap banget dan penguasaannya luar biasa. Direkrut nantinya harusnya direkrut ya, karena sudah ini totalitas ya melakukan tugas-tugas yang ada di sana. Nampaknya sangat enjoy di saat PKN. Apakah benar-benar tidak ada kendala sama sekali? Kalau sebenarnya kalau di tempat magang selalu ada Bu. Cuma tinggal kita yang menyikapi, karena saya di sana itu menemukan keluarga Bu. Jadi beberapa orang itu saya cocok dengan mereka. Akhirnya ya buat tempat kita gitu lah Bu, enjoy. Saya juga bertanya ketika habis pelaksanaan event itu, saya bertanya kepada beberapa orang yang saya kenal, Mas, saya tanya gimana, orangnya gimana kalau ada evaluasi. Jadi saya tahu gimana gitu saya mempromosikan diri di sana. Akhirnya lama-kelamaan saya penyesuaian itu kurang lebih 2 bulan sih Bu, baru bisa akrab sama tim yang di sana. Seperti itu. Dan salut untuk Bu Eci yang sudah membimbing luar biasa ini, karena sangat ini ya, tertata, struktural sekali, bagus. Kata kunci juga bagus, abstrak bagus. Ya, saya salut kepada Bu Eci juga yang sudah membimbing. Anaknya juga bagus, gitu ya, bagus. Iya, bagus. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tanti. Lanjut giliran saya ya, Saiful. Sudah siap ya? Siapa? Saya lanjutkan apa yang pertanyaan Bu Tanti tadi ya. Nilainya ada 100, luar biasa ya. Kali ini. Nggak tahu ini angkatannya agak nyeleneh-nyeleneh Bu. Ini angkatan yang luar biasa ini saya pikir. Tadi ujian sama Pak Catur juga gitu dahsyat sebutan hari ini. Jadi sangat luar biasa. Terlebih anak-anak magang yang di luar kota, artinya di luar Jember ya, yang di Jogja, di Malang itu yang luar biasa hasilnya. Ini ada nilai 90, kenapa kok 90 ini ya? Kenapa nggak 100 semua gitu? Iya. Kenapa kok nanggung? Nilainya 400 gitu. Nanggung. Di 90 saya masuknya disiplin ya Pak. Kalau ini mungkin permasalahan dengan etika saya sih Pak, yang saya rasakan. Walaupun saya kayak sudah berusaha untuk on time, terkadang ya gimana ya? Karena saya
udah capek gitu ini habis tidur gitu kayak muka-mukanya kurang maksimal, kurang fresh, kurang tidur. Terus habis itu kan saya biasanya kalau di tim show manajemen itu masuknya di stage crew. Jadi peran saya di stage crew itu lebih sering naik turunin podium. Cuma itu aja. Jadi saya standby di backstage. Saya lebih sering duduk menjadinya. Seperti itu Pak. Makanya saya mendapat nilai di 90 ya. Makanya yang paling sebenarnya harus paling besar itu adalah poin etika dan disiplin. Kalau masalah penguasaan materi kerjasama itu bisa dipelajari. Ya, nggak masalah lah. Yang penting dari awal sampai akhir 10 menit tadi saya pikir penjelasannya cukup beruntun dan menggambarkan Sainfu itu benar-benar magang. Ada yang hanya pura-pura magang, tapi pada saat mereka disuruh presentasi tidak bisa. Alhamdulillah ini saya lihat cukup luar biasa menjelaskannya dan runut ya dari awal sampai akhir. Kita kembali dari awal ya, Selvi ya. Dari judul ya. Judul itu ada berapa variabel ya? Ada peran, ada tim produksi, ada event organizer. Iya. Ya. Itu coba 3 itu dimasukkan ke dalam bab 2 tinjauan pustaka ya, dicarikan tambahan event organizer yang ada di situ masih belum masuk ya. Itu ya. Kemudian kita lanjut, saya berdua sedikit saja nggak banyak karena Bu Eci sudah ahlinya di situ. Persembahan halaman berapa ini? Halaman nomor berapa berikutnya ya, setelah judul itu ya, lembar judul itu. Nomor 4 itu untuk siapa? Itu tipe Pak harusnya untuk iya. Bu Eci ya. Iya, kosong. Oke saja. Harusnya untuk Bu Eci itu. Oh, untuk Bu Eci. Oke. Bukan untuk saya ya? Bukan. Bukan. Oh, gitu ya. Selaku dosen pembimbing. Iya, harusnya untuk Bu Eci. Itu seingat saya itu kepotong berbekas. Saya mau info yang di halaman persetujuan. Atau emang sengaja dihapus? Enggak Pak. Oh, gitu. Enggak sengaja dihapus ya. Iya Pak. Berarti nanti nilainya kepotong juga kalau Ya, itu aja sudah. otomatis kepotong. Iya, sudah. Saya udah istimewa. Gimana udah? Iya, sudah. Dan saya ingatnya itu di rumah Bu baru buka. Apa ya? Astagfirullah. Iya, jadi saya udah pasti besok jadi pertanyaan dan ternyata benar. Coba diingat-ingat masa lalu ya. Dosen paling killer sendiri di sini adalah Bu Eci kan? Iya. Dosen apa? Paling killer kan Bu Eci kan gitu ya. Ya, ini lihat itu. Sebentar, nilai mata kuliahmu dengan saya kira-kira aman nggak? Nggak kayaknya ya? Yang Enggak. di bahasa Prancis. Bahasa Prancis berapa? C. Enggak bahaya, Pak. Bahaya. Enggak maksudnya memang saya kalau waktu itu emang pasal Ya, berapa karena ya. kapasitas Pak. Gini Pak Pandu dan Bu. Saya ingin apa namanya bercerita sedikit tentang Saeb. Ini panggilannya Saeb. Panggilannya Saeb. Jadi Saeb ini waktu jadi mahasiswa, ya walaupun sekarang mahasiswa ya, waktu jadi mahasiswa itu memang agak menggemaskan menggemaskan sekali. Jadi berkali-kali memang kalau kita kan grooming memang bebo paling suka grooming dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah Saeb ini salah satu yang mahasiswa unik, selalu menguji kesabaran dosen gitu ya. Jadi menguji kesabaran saya dengan rambut yang agak-agak gimana, dengan baju yang gimana, terus sepatu yang gimana. Jadi saya sering sekali di kelas itu menegur Saeb dan teman-teman satu frekuensinya saya ya, satu timnya, satu gengnya gitu. Sering saya tegur dan berakhir pada bahasa Prancis itu kita gitu. Iya, jadi di kelas itu kadang ya memang kebiasaannya Saeb itu ini Bu, kalau saya jelaskan dia suka ngomong, berkomentar, suka ini. Saya kan ini lagi jelasin loh, kamu kok gitu ya, gemes gitu Bu. Nah, tapi setelah lama saya menemukan hal yang sangat luar biasa, dia berubah. Asli, dulu nggak kayak gini, gitu. Dulu nggak kayak gini, makanya kaget saya waktu dapat bimbingan Sainfu. Biasanya kayak gitu kan. Sana ini mana gitu. Saya udah kebayang wah menguji kesabaran nih, ternyata pas bimbingan kok berubah sih dia gitu. Dari anak yang menggemaskan tadi menjadi anak yang luar biasa. Saya justru salutnya sama teman-temannya bisa membentuk jadi itu. Jadi effortnya tempat magangnya ini dan hasil nilai yang 100 tadi itu saya sampai
jadi kayak gini ya, dulu aku bagus sih kok. Sekarang luar biasa. Hebat bos saya akuin, dia berubah, gitu. Alhamdulillah keadaan yang baik ya. Iya, alhamdulillah. Ditatar soalnya bisa. Ditatar ya. Ditatar bisa. Ya, jadi seharusnya balik lagi ke sana nanti suatu saat ya. Amin. Ya, habis lulus. Mengingatkan nilai bahasa lagi caci. Iya. Tapi itu sudah alhamdulillah itu bahasa Prancis. Iya, karena kamu gemesin sih, jadi gemes saya tuh. Soalnya yang bukan duduk di belakang saya, jadi saya nggak bisa nyontek itu. Oh iya, jadi ujian bu, ujian. Jadi anak-anak yang mau bahasa itu duduk di belakang, jadi kan saya berkeliling gitu. Jadi dia nggak bisa nyontek, nggak pakai cek. Iya, ini terkait dengan abstrak ya, Ibu, karena mungkin ambil satu saja yang bahasa Inggris ya. Iya betul, coba itu kesalahan saya juga. Tidak apa-apa. Kemudian ringkasan ada beberapa yang tipe-tipe yang kurang-kurang gitu ya, coba dicek lagi ya. Di halaman ringkasan ada berapa tuh. Kemudian kita cek lagi di halaman pendahuluan, halaman berapa? Halaman 1 ya. Jadi kalau hemat saya, pertimbangan saya adalah di paragraf terakhir di latar belakang sebelum kita bahas masalah rumusan masalah di titik 1, titik 2 harus ada kondisi-kondisi yang mencerminkan permasalahan yang ada di sana yang saya temui ya pada saat magang itu terkait dengan tim produksi ini apa sih gitu loh ya, mungkin dijabarkan 1, 2, 3 gitu ya di situ masalah yang jadi nanti muncul di 1, 2 rumusan masalah terkait dengan tim produksi yang ada di situ ya. Rumusan masalah kalau bisa dibuat 2 ya, dibuat 2. Yang pertama mungkin saya buat alternatif saja bagaimana job desk-nya ya, job desk-nya dari production flow-nya. Kemudian yang kedua itu yang bagaimana peran timnya, jadi dibalik ya, itu saja. Kemudian sesuaikan lagi dengan tujuan itu disesuaikan lagi dengan rumusan masalah. Tinjauan pustaka tadi sudah sampaikan ada 3 variabel peran, kemudian event coordination dan tim produksi. Kita lanjut lagi di halaman berikutnya, halaman 13 4.5 production flow mungkin perlu dibuatkan seperti alurnya saja ya. Jadi alurnya seperti apa, gambar production flow-nya seperti apa. Ya, mungkin lebih simpel kelihatannya nanti. Kemudian lanjut di halaman berapa ini? Halaman 17 atau halaman 15 juga sama, dibuatkan gambar diagram alur per event. Ya, per eventnya seperti apa. Mungkin di eventnya pelaksanaan juga sama dibuatkan. Kemudian kalau penulisan gambar lebih banyak tulisannya di bawah ya. Gambar itu di atasnya adalah fotonya itu. Kalau tabel itu di atas posisinya ya. Kalau tabel itu kan tabel titik 4 titik berapa di atas posisinya. Kemudian kalau gambar di bawah. Hanya penulisan saja saya lihat itu. Banyak ya, tapi tidak ada menjadi sesuatu yang krusial nih. Tidak terlalu perlu dipusingkan lah. Kemudian juga gambar diagram di halaman 21 karena post event ya. Oke. Kemudian di saran penutup saya pikir ini tadi sudah dijelaskan di pemaparan berimpact, kemudian video, kemudian checklist ya, modul ya. Modul itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Modul itu template stage ya. Saya sebut modul karena mereka ukurannya fix di 1, 2, 4. Oke, fix ya, itu nggak berubah ya. Oke, tidak ada masalah. Kemudian daftar pustaka dirunutkan ini dari A ke sampai Z ya, dari awal sampai akhir. Berapa kali dapat job event di sana selama magang? Kalau saya incas sendiri itu dari 10 Pak. Dari 10 lebih sebagai. Saya juga sering diajak keluar kota, ke Solo pernah, ke Jakarta juga pernah, ke Semarang juga. Jakarta. Yang teman-teman yang lain itu Jakarta udah 2 kali, kalau saya cuma sekali. Sama juga waktu eventnya mini show. Oke. Jadi ada 10 event ya. 10 event luar biasa ya. Dan anak-anak katanya Lika kemarin sempat ngomong mini apa ya? Semi militer ya? Ya, semi militer ya. Benar semi militer. Karena memang orangnya keras-keras.
Keras ya. Jogja ya, makanya Jogja itu keras ya. Tapi nggak. kerjanya Pak. Oh, Iya, rasanya kerjanya, ya. Pak, bukan di karakternya. Enggih, kamu tak pikir gitu ya enggak ya. Keras gitu ya. Keras Pak. Enggak jalan efeknya Pak. Kalau mau Karena emang- game, pripun, enggak jalan efeknya Pak. Kasih dia. Iya. Jadi alhamdulillah berarti recommended ya untuk Sangat teman-teman. recommended. Ini kan baru pertama kali ya anak-anak magang di sana gitu dan itu luar biasa. Kok nemu ceritanya gimana sampai kemana di sana? Awalnya itu nikah Pak. Dulu itu anak-anak yang angkatan kami yang waktu magang 2 bulan itu Fanny kan di Jogja juga. Mm-mm. Jadi saudaranya itu. Nah, si Fanny sama Afin itu mau ke sana Pak, mau ke JM. Mm-mm. Terus ternyata nggak jadi, dia milihnya ke Malang. Akhirnya kan saya belum dapat tempat. Dan Zalfa sama Nika, Zalfa yang awalnya ngajak saya, ayo magang luar kota apa dalam kota itu. Terus bilang luar kota, udah ayo. Karena saya kan niatnya cari pengalaman yang menarik sekalian gitu kan Pak, pengen melihat dunia luar. Terus Lika itu starting kalau nggak salah Pak, event-event organisasi yang besar. Terus nemu nama Jiwa Production. Akhirnya setelah ketemu di IG, kita pertama awalnya itu DM dulu Pak di sana Pak. Dan ternyata yang balas langsung CEO-nya Pak Sutekno. Nah, karena kita terlalu neter kalau tanya Pak, nggak dibales-bales, akhirnya ini dikasih nomor WA, terus kita hubungi. Ternyata yang dihubungin itu supervisor tim operasional. Awalnya itu marah-marah, ini anak kok hubungi kok ngantar terus ini. Terus kata Pak Sutikno itu bilang, berarti kalau dia ngejar berarti dia niat. Jadi terus alhamdulillahnya lancar lah gitu keterimanya Pak. Ternyata waktu udah datang dari sana, mereka itu juga kerja sama di beberapa kampus. Saya itu awal dapat temen 2 dari Akademi Pariwisata Malang, cuma tinggal sisa waktu 1 bulan. Terus yang selama saya di sana saya ada 2 orang dari Poltek Medan, Poltek Pak Medan, 2 orang juga. Jadi banyak ya dari kampus yang lain sudah ya. Oke. Berarti yang penting kan rekomend untuk tempat magang ada di tingkat dan itu. Tapi memang belum ada MOU ya, nanti kita inisiasi untuk pembuatan MOU. Ya itu kan jadi referensi. Nanti kan kita list ya daftar EO yang EOWU dan sebagainya yang rekomend dan yang tidak. Kemudian prasyarat kan harus ada prasyaratnya ya kita itu ya, prasyarat semi militer seperti itu kita harus perhatikan itu ya. Kebutuhan yang lain misalnya tadi ada butuh desain gitu nggak ada ya. Dan misalnya kan tadi ada butuh desain layout dan sebagainya. Kebutuhan anak apa dari mahasiswa yang lain dari kampus yang lain ada yang ngisi di situ nggak posisi? Ada, Belum ya? lebih banyak mereka itu di tim operasional Pak. Tim apa? Berarti sudah ada timnya sendiri ya bagian? Ada. Jadi untuk tim desain itu ada 3 orang Pak. Tapi menurut saya bisa sih Pak kalau buat magang. Soalnya mereka itu sering over sampai kalau jam 10 malam, jam 11 gitu gara-gara terlalu padat ya Pak. Makanya terkadang tensinya tinggi gara-gara capek. Iya. Tapi kebalikan dengan awakmu ya sekarang lebih sabar kelihatannya ya. Ya, dari dulu. Lebih tertata. Lebih tertata. Tertata Pak, benar. Ya kembalikan lagi lah ke rimbanya nanti. Ada di sini nanti ketemu Bu Eci nanti kayak rusak lagi gitu ya. Kembalikan lagi aja nanti. Habis lulus segera diluluskan aja Bu nanti lagi. Iya. Kalau lulus ya ini kan belum lulus ya. Iya sih, karena nama saya dipotong loh tadi loh. Iya. Gimana? Nah, itu menjadi tanggung jawab. Soalnya kenapa saya ngomong itu sudah ada tanda tangan bermaterai. Ya kan, tanda tangan bermaterai. Kalau ada kesalahan berarti salahnya penulis. Penulis benar. Ya kan, resiko penulis. Kita Salah saya gitu ya. Iya. bahaya. Saya sadar dari rumah Mas. Ini makanya Mas. Iya, itu ya. Oke, sidang kita cabut, kita skors ya untuk sementara mungkin 5 menit sambil nanti saya pun menunggu nilai sambil menangis di luar silakan. Iya Pak, ini menyesali Mas. Ya, gitu ya. Jangan jauh-jauh nanti ke kantin ya. Saya lihat dan saya panggilnya ya gitu ya. Oke, silakan saya. Kamu siapa aja bukan? Gak ada jadi supporter. Kosong, Zalfa kamu. Ya Allah, cek sak konter iki. Gak ada. Gak ditanya ke Zalfa, Zulika. Gak ada. Tadi pagi aja anak-anak kesini. Ya Allah, saya. Oke, sidang kita skors kita cabut, kembali lagi pembahasan yang tadi. Untuk kita sudah sepakat ya bertiga, sebenarnya berempat ya. Ada yang nggak kelihatan di sini. Jadi bertiga, berempat. Jadi kita ini sudah sepakat dengan hal-hal yang sudah disampaikan saya Ibu tadi.
kecepatan penyampaian, ketepatan, kemudian penguasaan materi. Ya. Itu tuh menjadi poin penting buat kita untuk memberikan penilaian. Cuma ada satu yang memberatkan dari Bu Eci itu tadi itu ya. Nih nama itu penting sekali, nama itu kan selamatan gitu aja itu. Itu nasi kuning, nasi merah, nasi putih itu saya itu. Iya namanya Dika. Jadi coba kita lihat nilainya Bu Eci nanti berapa gitu ya. Ya dengan berat hati lah. Kalau saya dengan senang hati meluluskan, kita nanti juga senang hati meluluskan. Cuma yang berat hati Bu Eci. Karena tadi itu sempat iya. Iya. Karena diperbaiki ya. Untuk revisinya itu sudah saya umumkan ya. Berarti saya lulus ya. Lulus dengan menggemaskan. dengan membahagiakan, membanggakan gitu ya. Dan itu juga menjadi kebanggaan sebagai orang tua punya anak seperti Saifu yang awalnya kurang apa ya? Kurang apa, Bu? Kurang ya, menggemaskan gitu ya. Sekarang menjadi sesuatu yang membanggakan gitu ya. Dan itu aku harus dipertahankan, ditingkatkan lagi, nanti di level yang lebih tinggi lagi. Di dunia pekerjaan, apakah nanti melanjutkan studi atau mungkin bekerja, itu lebih baik lagi. Diingat kita ya, jangan lupa ya, nanti pas ketemu di warung saya makan kopi, aduh gitu ya, jadi saya mau ketemu Tanti di jalan ya dilempar sandal, jangan ya gitu ya. Atau nanti kita pas jalan-jalan kemana, iya. sudah menjadi CEO event organizer gitu ya, Saifu organizer gitu ya. PT Saifu. CV dulu lah. CV dulu, oke siap. Modalnya berapa sih? Anda kok sekeliti? Boleh gitu. Boleh gitu ya saya punya. Nanti saya ingin 5 tahun lagi seperti yang saya sampaikan ke Bu Tanti kemarin pas ujian. Pak Jiro, jangan lupa Pak Jiro dibawa ke kampus. Iya. Pak Jiro Fortuna apapun juga. Ke kampus itu ya. Siapa tahu gitu ya. Si Bapak mau kemana saya antar. Ya. Atau dipamerin aja enggak apa-apa sih. Gitu ya, jadi pesan saya pribadi sangat bahagia, bangga dengan Saifu yang seperti itu sekarang berubah dan semakin saya pikir nanti akan berkembang dengan seiring pengalaman ya studinya kalau bisa dilanjutkan setelah ini sehingga menjadi suatu pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin dari Bu Tanti silakan berikan pesan-pesannya. Hanya tadi presentasi itu jangan terburu-buru ya, mungkin karena nervous ya. Akhirnya buru-buru gitu dan suka sekali mengatakan kata sendiri. Kenapa? Sendiri, sukanya sendiri dan ini sendiri. Nggak sadar mungkin ya. Ya benar nggak sadar. Nggak sadar. Kalau di sini mungkin ada beberapa typo ya. Nanti kan ada revisi, pasti ketemu nanti selain nama Bu Eci nanti. Jangan disinggungi lagi. Mimpi buruk gitu. Nilai saya berubah nih, Bu. Mohon maaf ya Bu Eci. Enggak apa-apa ya. Kopi 1. Aman boleh. Astagfirullahaladzim. Iya, semoga seperti doa dari Pak Pandu tadi, kami juga semua mendoakan suksesnya. Amin. Bu Eci, monggo silakan. Kalau saya kesan sih ya, lebih ke kesan. Saya berharap ada banyak mahasiswa seperti Saeb yang selanjutnya gitu. Jadi ketika di bangku kuliah menggemaskan, akhirnya bisa menjadi luar biasa gitu. Itu yang tidak banyak terjadi di kita. Jadi kebanyakan mungkin pergeseran ini juga tuh ya, generasi yang sekarang itu lebih suka yang instan, jadi maunya yang gampang karena serba dimudahkan. Terus kebawa ke karakternya mahasiswa yang sekarang ini 2000-an ke atas, 2020 dan seterusnya itu menjadi karakter yang apa-apa maunya gampang, maunya instan, mau yang gampang. Capek, saya capek, nah gitu. Nah seperti saya ini jarang sekali kami temukan gitu, Bu. Saya berharap sih, saya pribadi berharap Saeb selanjutnya ini akan ada yang di bangku kuliah menggemaskan, terus menjadi orang yang luar biasa. Dan tidak hanya saya yang kaget ya, saya Bu Reta pun
terus ngomongnya juga enak, tertata gitu. Ternyata saya temukan juga di Lika sama si Zava. Terus pas ditanya kenapa kok sekarang kok ini, iya bu soalnya teman itu begini-begini. Kebetulan Zava sama Saeb sama-sama tenaga bimbingannya sama-sama saya gitu. Jadi mereka mungkin ditempa dengan sehari-hari yang itu menjadi individu yang berubah luar biasa ke arah yang lebih positif. Memang harus militer di situ. Iya itu, tapi memang tidak semua anak bisa dimiliki. Ada yang ditempa begitu, ya ada mahasiswa kami yang ditempa begitu sakit-sakitan. Terus habis itu memilih untuk mundur gitu, ada bu. Jadi memang tergantung anaknya gitu kan. Nah ini ditempa malah makin, ada yang ditempa malah jatuh gitu. Jadi memang kembali ke karakter mahasiswanya masing-masing. Makanya semoga ada sayap-sayap sekali ya. Amin. Ya, udah banyak ya. Berarti catat, nggak usah dicatat lagi. Ingat gitu ya, pesannya kita semua yang bagus diambil, kita yang bagus ya. Yang jelek-jelek ya dibuang, karena dosen juga manusia biasa, makannya juga nasi bukan nasi jagung. Ya sudah aja. Ya, gitu ya saya. Mungkin ini yang bisa sampaikan untuk revisinya. Saya pikir minggu depan harus selesai. Kan terpotong liburan panjang, jadi nggak ada liburan ya. Kita semi militer aja deh. Ya. Sudah biasa kejadian. Ya. Ya, gitu kata-kata yang harus diingat Bu Tanti. Ya, Bu Tanti harus nanti deadline itu ya. Segera jadi. Ya. Ayo. Itu aja ya. Biasanya on-call-nya malam-malam. Sudah selesai. Luar biasa. Maaf. Ada yang udah tidur segitu ya. Nah, gitu ya, minggu depan udah selesai ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Tanti, Bu Eci atas semuanya saran masukan dan memberikan sebuah penilaian yang bagus dan optimal ya. Nilainya sangat optimal sekali ini hari ini ya. Tadi pagi juga, hari ini juga lumayan. Dua-duanya luar biasa. Appreciate untuk anak-anak UPW yang sudah berkarya di luar dan akan semakin membawa nama baik UPW di kancah ya. Bawa nama baik UPW ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.